Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Maharani dengan NIM belakang 045 dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai teori perkembangan karir Donald E. Super, sebuah teori yang menjadi landasan penting dalam pengembangan layanan bimbingan karir. Teori ini menekankan bahwa pemilihan dan perkembangan karir merupakan proses sepanjang kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan konsep diri, pengalaman, serta perubahan peran individu dalam kehidupannya. Melalui video ini, saya akan menjelaskan latar belakang teori, konsep inti, tahapan perkembangan karir, peran lifespan and life space, serta implikasi teori super dalam layanan bimbingan dan konseling karir. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Donald Edwin Super atau Donald E. Super merupakan psikolog Amerika yang dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan teori karir. Ia menekankan bahwa perkembangan karir tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses pertumbuhan yang menyesuaikan diri seumur hidup. Super mulai mengembangkan teori perkembangan karir pada tahun 1950-an, kemudian memperluas dalam karya pentingnya seperti Career Development Self-Concept Theory dan teori Psychology of Career, yaitu pada tahun 1953. Pandangan dasarnya menyatakan bahwa karir merupakan perwujudan konsep diri di mana individu mencoba mengenali siapa dirinya lalu mengekspresikannya melalui pilihan dan aktivitas kerja. Dengan demikian, pemilihan karir tidak dapat dipahami sebagai satu keputusan akhir, tetapi harus dilihat sebagai proses berkelanjutnya yang dipengaruhi usia, pengalaman, nilai, dan lingkungan sosial. Super juga menyatakan bahwa vocational self-concept development through life atau konsep diri vocational perkembangan sepanjang kehidupan. Konsep diri terbentuk dari interaksi antara faktor bawaan seperti kemampuan dan minat serta lingkungan seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan kesempatan kerja. Saat seseorang mengenal dirinya lebih baik, ia semakin mampu membuat keputusan karir yang realistis. Karena itu, kesesuaian antara pekerjaan dan konsep diri menentukan kepuasan kerja, komitmen, dan keberlanjutan karir seseorang. Super membagi perkembangan karir menjadi 5 tahap berdasarkan usia dan tugas perkembangannya. Setiap tahap memiliki tujuan dan tantangan tersendiri. Yang pertama, pertumbuhan atau growth. Pada usia 0-14 tahun, anak mulai mengenal dunia kerja secara sederhana, mengembangkan minat, fantasi, dan kemampuan dasar. Tugas perkembangan membangun sikap terhadap pekerjaan dan belajar mengenal diri. Yang kedua, exploration atau eksplorasi. Pada usia 15-24 tahun, individu mulai mencari pengalaman nyata melalui sekolah, organisasi, magang, atau pekerjaan paruh waktu. Tugas perkembangannya yaitu mencoba peran, membuat keputusan sementara, dan mulai merencanakan karir. Dan yang ketiga, establishment atau pemantapan. Pada usia 25-44 tahun. Pada masa ini membangun posisi dalam dunia kerja, mendapatkan pengalaman, serta menetapkan diri dalam profesi tertentu. Tugas perkembangannya yaitu menyesuaikan diri dengan tuntutan kerja dan mengembangkan kompetensi diri. Kemudian yang keempat, maintenance atau pemeliharaan, yaitu pada usia 45-64 tahun. Individu berusaha mempertahankan pencapaiannya, meningkatkan kualitas kerjanya, atau mungkin reorientasi karir yang sesuai dengan perkembangan, yaitu tugas perkembangannya mempertahankan produktivitas dan menyesuaikan diri dengan perubahan.
Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu kemunduran atau disengagement atau pada usia 65 tahun ke atas. Peran kerja mulai berkurang secara bertahap, individu memasuki masa pensiun dan mengalihkan energi pada kegiatan lain. Tugas perkembangannya yaitu menyesuaikan diri dengan transisi dari dunia kerja ke kehidupan pensiun. Tahap ini menunjukkan bahwa karir berkembang sejalan dengan perkembangan usia dan pengalaman, bukan hanya pada masa sekolah atau kuliah saja. Selain memperhatikan rentang kehidupan, Super juga menekankan pada peran-peran yang dijalani seseorang, seperti anak, siswa, pekerja, warga, masyarakat, pasangan, hingga orang tua. Peran-peran ini membentuk life space, yaitu ruang kehidupan yang memengaruhi pilihan dan perkembangan karir. Misalnya, seseorang mahasiswa yang juga berperan sebagai anak dan bekerja paruh waktu harus menyeimbangkan tanggung jawab sebelum menentukan pilihan karir yang realistis. Teori Super memberikan beberapa implikasi penting bagi layanan bimbingan dan konseling karir, yaitu yang pertama, konselor membantu siswa mengenal diri, bukan hanya mengenal jenis pekerjaan. Yang kedua, layanan bersifat berkelanjutan serta perkembangan karir terjadi sepanjang hidup. Yang ketiga, asesmen minat, kemampuan, dan nilai sangat penting untuk membantu keputusan karir yang sesuai. Yang keempat, konseling harus memperhatikan tugas perkembangan sesuai usia dan tahapan karir. Yang terakhir, yaitu yang kelima, membangun konsep diri positif, membantu siswa lebih percaya diri dan merencanakan karir. Dengan demikian, teori Super memberikan dasar bahwa layanan bimbingan karir tidak berhenti pada pemilihan jurusan, tetapi terus mendampingi individu dalam proses perkembangan karirnya. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa teori perkembangan karir Donald E. Super menekankan bahwa pemilihan karir merupakan proses yang panjang, dipengaruhi oleh konsep diri dan tahapan-tahapan perkembangan kehidupan. Teori ini masih relevan hingga saat ini karena membantu kita memahami bahwa karir tidak bersifat statis, melainkan dinamis sepanjang perjalanan hidup. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.